Kecantikan merupakan dambaan semua orang. Hari ini saya akan memberikan cara membuat masker untuk kecantikan wajah. Bahan-bahannya sangat mudah ditemui dan harganya pun mudah terjangkau, sehingga Bapak Ibu bisa mencoba untuk membuatnya. Bahan-bahannya adalah, yang pertama adalah Bapak Ibu siapkan baskom. Karena saya tidak punya baskom yang kecil, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian yang kedua adalah siapkan beras, dan yang ketiga adalah air. Jika Bapak Ibu ingin maskernya harum ataupun wangi, maka bisa menggunakan essential oil. Sekarang kita mulai aja. Nah, ini saya memberi cara pembuatannya ini tidak membuat maskernya nanti bau apek, tetapi baunya harum, wangi, tidak, yaitu beras yang sudah disiapkan tadi disesuaikan dengan kebutuhan, masukkan saja ke dalam baskom. Kemudian diberi air secukupnya Bapak Ibu, yang penting berasnya terendam. Kemudian diaduk aja supaya rata. Setelah diaduk, ya kan? Setelah itu kita diamkan di kulkas selama 8 jam. Jadi jangan didiamkan di kulkas berhari-hari, karena nanti bisa membuat beras yang kita rendam ini menjadi bau apek atau seperti basi. Sehingga cukup didiamkan selama 8 jam di kulkas. Fungsi dari perendaman beras di air itu gunanya supaya beras itu menjadi lunak, sehingga setelah 8 jam dimasukkan ke dalam kulkas, keesokan harinya kita bisa menjemur di bawah sinar matahari. Ini adalah contoh beras yang sudah direndam di kulkas selama 8 jam. Kemudian kita keluarkan dan kita blender. Nah, kemudian kita akan memblender beras yang sudah rendaman tadi supaya halus. Bapak Ibu, kalau misalnya kita blender itu kan memang membutuhkan air, tetapi kita kasih airnya sedikit aja. Gunanya supaya nanti waktu penjemuran tidak terlalu lama. Dan diusahakan pada saat membuat masker beras ini cuacanya panas ya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya cuacanya mendung, maka berasnya nanti akan bau. Jadi harus benar-benar panas sehingga cepat kering dan bisa digunakan untuk masker. Nah, sedikit aja. Kemudian kita blender. Kemudian kalau menggunakan blenderan juga jangan dicampur sama makanan yang biasa bikin sambal, nanti mukanya panas karena kena bekas sambal kan. Nah, kita blender aja sampai halus. Nah, ini sudah halus. Setelah di blender, kita tuang ke dalam loyang yang sudah dibersihkan. Nah, bentuknya nanti seperti ini Bapak Ibu. Saya lupa bawa sendok. Dituang, kemudian kita ratakan ya Bapak Ibu. Ini gunanya supaya nanti
lebih mudah untuk beras tepungnya ini kering. Nah, kemudian kita jemur di bawah sinar matahari. Nah, ini hasil yang sudah kita blender, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar tidak ada airnya dan kering. Hausnya mana? Dan ini adalah hasil yang sudah dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hari, benar-benar kering. Kemudian masker ini bisa langsung digunakan. Pause dulu. Kemudian pada saat kita ingin menggunakan masker beras ini, maka kita bisa menumbuknya atau memblender. Tetapi kalau saya karena sedikit, maka biasanya menumbuk. Dihaluskan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin hasil maskernya itu halus lembut, maka sebaiknya di blender. Karena kalau ditumbuk ini biasanya masih kurang halus ya Bapak Ibu. Tetapi nanti karena nanti akhirnya kan masker ini akan dikasih air ataupun air mawar, jadi meskipun tidak terlalu halus, nanti masker beras ini juga bila dikasih air maka akan menjadi larut. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya, dan ini baunya harum banget ya Bapak Ibu, jadi tidak apek. Ayo. Ingin masker ini lebih harum, maka bisa diberikan air mawar ataupun air melati. Pause. Karena saya tidak punya air mawar, jadi saya menggunakan air biasa. Jadi ini saya tuang sebelum kemudian kita beri air sedikit sampai dia menjadi pasta. Diaduk. Nah, masker ini bisa dipakai seminggu 3 kali Bapak Ibu. Boleh juga digunakan oleh anak-anak karena masker beras ini kan alami, tidak ada bahan kimia, jadi aman buat anak-anak. Fungsi dari masker beras ini bermacam-macam, bisa untuk menghilangkan biang keringat, kemudian untuk menghilangkan flek-flek hitam, kemudian bisa juga untuk menghilangkan jerawat. Tepung beras ini bersifat dingin, jika dipakai maka wajah akan terasa dingin. Jika ingin digunakan di seluruh tubuh pun selain wajah juga bisa. Jadi kita tidak perlu membeli masker yang mahal, cukup dengan masker organik ataupun masker beras ini. Untuk cara penggunaannya seperti biasa, maka untuk cara penggunaan masker ini seperti biasa, wajah harus dibersihkan terlebih dahulu.
kemudian baru dioleskan ke seluruh wajah. Sekarang saya praktekin ya. Ada ini enggak? Puas enggak? Untuk cara penggunaannya sama seperti cara menggunakan masker lainnya, yaitu diolesin aja ke muka. Bisa juga ditaruh di tangan. Nah, dan kita diamkan selama setengah jam atau 30 menit. Kemudian kita bilas dengan air bersih. Dan ini adalah hasil setelah dimasker selama 30 menit. Jika Bapak Ibu lakukan secara rutin, maka akan terlihat hasilnya. Kulit wajah menjadi cerah dan flek-flek hitam di wajah akan memudar dan jerawat akan berkurang. Sudah pause. Nah, untuk yang tadi adalah kita membuat beras organik atau beras alami, dan sekarang saya ingin membandingkan menggunakan tepung beras yang sudah jadi Rose Brand. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Sama caranya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin supaya tidak lama prosesnya, maka bisa menggunakan tepung beras yang sudah jadi, yang sudah menjadi tepung, seperti tepung beras Rose Brand. Tinggal Bapak Ibu kasih air saja, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari, dan hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Tetapi untuk hasil dari tepung beras ini berbeda dengan kita membuat sendiri. Kalau tepung beras ini memang dari sananya sudah halus dan ada bau harumnya. Berbeda dengan pada saat kita membuat sendiri. Kemudian ini juga lebih lembut jika dipegang, lebih lembut. Tetapi kalau kita menggunakan tepung beras yang sudah jadi, itu kan ada pengawetnya, maka maskernya menjadi bukan alami, bukan organik. Tetapi kalau kita membuatnya sendiri, maka masker yang kita gunakan itu masker organik. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan edukasi-edukasi lainnya. Terima kasih.